Pertarungan duel di antara zona barat daya melawan zona timur demi memperoleh kehormatan tertinggi di antara kedua zona tersebut pun akhirnya dimulai. Duel yang berisikan 5 ronde 1 lawan 1 tersebut pun dibuka oleh pertarungan di antara nona bertopeng dari tim Mogong Yin Huan melawan Hu Fei, mantan komandan Huang Zing. Baku hantam pun langsung dimulai ketika wasit sekaligus komentator memberikan aba-aba. Yin Huan yang diberikan tugas penting dalam pertempuran pertama kali ini berjanji bahwa dirinya tidak akan pernah mengecewakan Yeu yang sudah memberikan dirinya kesempatan untuk menunjukkan taringnya kepada petarung zona timur. Wanita ini melepaskan rangkaian serangan pedang beruntun tanpa kenal ampun terhadap Hu Fei. Serangan yang ia tunjukkan lebih terlihat seperti tarian dengan menggunakan pedang tipis. Momentum awal yang ia lakukan seketika membuat Hu Fei dipukul mundur. Hu Fei sadar jika lawan duelnya kali ini sedang mencoba memberikan yang terbaik agar bisa mengalahkannya. Namun sebagai sosok kuat yang bisa berkeliaran di zona timur dengan sesuka hatinya, Hu Fei tak akan mengalah begitu saja dan dia juga akan turut memperlihatkan kebolehannya dalam ilmu baku hantam. Hu Fei kemudian mengaktifkan mode overload yang ditandai dengan seluruh tubuhnya yang mulai memancarkan aura kemerahan. Itu merupakan signature skill miliknya yang dikatakan mampu meningkatkan kekuatan serangan secara signifikan. Namun terdapat efek samping yang akan ia terima setelah mode overload berakhir, di mana tubuh Hu Fei akan lumpuh untuk waktu yang cukup lama setelah durasinya berakhir. Mode overload ditambah dengan serangan berpedang miliknya yang sudah mencapai tingkat tinggi mampu membalikkan situasi dan menghentikan momentum awal yang sebelumnya diciptakan oleh Yin Huan. Yin Huan pun sedikit tersenyum sebab ia mengingat jika kemampuan Hu Fei yang satu itu pernah membuat wanita ini dibuat tak berdaya di masa lalu. Namun sekarang ia memastikan takkan lagi membuat kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Siapa sangka Yin Huan mengeluarkan satu lagi senjata dan itu merupakan King Sword punya Yeu yang dipinjamkan kepadanya dalam duel ini. Setelah King Sword dipegang oleh Yin Huan, senjata tersebut pun langsung berubah bentuk sama persis dengan senjata utama yang digunakan olehnya. Dan dengan ini maka Yin Huan selanjutnya akan bertarung dengan menggunakan 2 pedang tipis. Kembali melakukan serangan, Yin Huan melepaskan tebasan dual sword menyilang menjadi serangan yang tidak bisa dibendung oleh Hu Fei yang pada akhirnya dibuat terbang terhempaskan di udara. Tak membiarkan momen tersebut sirna begitu saja, Yin Huan selanjutnya melompat ke udara. Dan sebelum tubuh Hu Fei terjatuh dari udara, wanita bertopeng tersebut pun kembali melepaskan serangan cepat menggunakan 2 pedang, mencabik-cabik tubuh lawannya di udara dengan ganas. Yin Huan menciptakan keterampilan tempurnya sendiri. Ia menggunakan pedang gandanya menyerang dengan kecepatan tinggi dan pukulan terus-menerus kepada musuhnya yang sedang berada dalam keadaan tak seimbang. Setelah mendapatkan momentum yang tepat, maka Yin Huan takkan bisa terkalahkan ketika melawan musuhnya dengan menggunakan cara tersebut. Dan boom, Hu Fei pun jatuh ke permukaan dibalut oleh luka yang hampir menewaskannya. Mode overload yang juga sudah berakhir membuat Hu Fei tak lagi bisa bangkit. Sialin, dasar jalang bau, masing-masingnya kau mengandalkan kekuatan laki-laki dalam duel ini, kata Hu Fei. Yin Huan pun menjawab, memiliki seorang yang bisa diandalkan itu membuatnya merasa sangat bahagia. Ia diberikan support senjata oleh Yeu supaya bisa memenangkan sesi pertandingan awal tersebut. Menurutnya, orang seperti Hu Fei yang cuma tahu cara berkhianat tidak akan pernah mengerti arti dari memiliki seseorang yang bisa diandalkan. Dengan begitu, pertarungan pertama dari perbaku hantaman ini pun berhasil diamankan oleh pihak zona barat daya yang berhasil mendapatkan 1 poin kemenangan. Yin Huan yang turun dari arena dan berhasil meraih kemenangan langsung menghampiri Bang MC. Di sini Yeu memuji keterampilan hebat yang ditunjukkan oleh wanita tersebut. Ia sudah berkembang semakin kuat dari terakhir kali, ungkapnya. Terima kasih balik pun diucapkan oleh Yin Huan sambil memeluk Yeu. Yin Huan beranggapan kalau dirinya takkan mungkin bisa meraih kemenangan tanpa adanya bantuan support dari Yeu, yang membuat wanita ini menjadi lebih percaya diri untuk bisa menang. Yeu sendiri terlihat sama sekali tidak merespon balik pelukan hangat itu, teman-teman. Apakah Yeu ini merupakan seorang gay? Ya sudah pastilah Yeu itu gay. Gay ya teman-teman. Ingat, gay bukan gay. Beda lagi tuh. Para penonton yang melihat pertandingan pembuka tidak menyangka kalau pertarung pihak zona timur akan dikalahkan oleh zona barat daya yang menurut rumor hanya berisikan orang-orang yang lemah. Tetap stay positif, mereka semua pun merasa mungkin hal ini terjadi karena yang diturunkan adalah Hu Fei. Mengingat dia berasal dari zona barat daya, mungkin dia juga sebenarnya adalah orang yang lemah. Di bangku para petinggi zona timur, Nona Yue berkata kepada Omega kalau kekalahan ini sudah menjadi awal yang buruk bagi pihak mereka. Tetap stay cool, Omega pun berkata memang menurunkan Hu Fei merupakan sebuah pertaruhan dan kekalahan Hu Fei sudah ia prediksi sejak awal. Namun ia sama sekali tidak merasa khawatir, apalagi jika Yeu sendiri yang keluar pada pertarungan kedua ini, maka zona barat daya pasti akan langsung kalah, katanya. Melemparkan senyum ejekan, Nona Yue berkata, bagaimana kalau dalam pertandingan kedua ini benar-benar Yeu yang akan turun secara langsung? Justru itu menjadi kabar baik, balas Omega.
Kalau Yeo yang turun, maka acara ini akan berakhir lebih awal, ungkapnya yang nampaknya menyimpan sebuah rencana terselubung. Tanpa berkabung sejenak atas kekalahan Hu Fei, pertarungan kedua pun akan langsung saja dilanjutkan. Dalam duel di pertandingan kedua ini, Zona Timur akan menurunkan seorang petarung yang sangat ahli di bidang teknik, orang yang sering memimpin pertarungan berskala besar, kapten dari tim Alpha, Maichon. Sedangkan lawannya kali ini ialah seorang pria tampan berwajah dingin, sosok yang sangat mirip dengan salah satu karakter FF7, kapten dari tim Mogong, Jiwang Chua. Maichon agak sedikit merasa kecewa karena lawannya kali ini bukanlah Xiao Chen, melainkan Ketua Ji yang pada levelnya jauh di bawahnya. Maichon sendiri level 248, kalau Ketua Ji 219. Itulah mengapa Maichon di sini merasa percaya diri 100% bisa mendapatkan kemenangan dengan mudah tanpa harus dibuat kesulitan. Dan ya, Ketua Ji pun mengakui hal itu. Ia merasa takkan bisa berurusan dengan lawannya kalau cuma sendirian. Tapi untungnya sekarang dia tidak sendirian. Sebelum pertarungan dimulai, Ketua Ji tiba-tiba menenggak sebotol potion tingkat master yang disebut sebagai potion serbaguna, dan itu diberikan oleh Yeo sebelum Ketua Ji masuk ke dalam arena. Potion serbaguna ini memiliki efek meningkatkan kekuatan serangan dengan pesat, meningkatkan kekuatan pertahanan, meningkatkan kecepatan, meningkatkan energi dan vitalitas. Sial, kau langsung meminum narkoboy sebelum ini dimulai. Wasit, dia curang, kata Maichon. Tapi wasit mengatakan kalau penggunaan obat-obatan itu sama sekali tidak melanggar peraturan. Keduanya juga langsung disuruh bersiap karena pertarungan akan segera dimulai. Dan ya, setelah wasit memberikan aba-aba, Ketua Ji tanpa basa-basi langsung bergerak dengan cepat mendekat ke arah Maichon untuk memulai serangan perdananya. Sambil memasang wajah kepanikan, Maichon berkata, bagaimana mungkin seorang ahli teknik sepertinya bisa berhadapan dengan sosok pendekar pedang? Hehe, apakah kau berpikir aku akan mengatakan hal semacam itu? Lanjut Maichon yang ternyata cuma pura-pura saja. Sebelum Ketua Ji benar-benar berhasil memperpendek jarak dengan Maichon, ia bisa melihat dari arah luar arena cahaya-cahaya berkilau, dan itu semakin mendekat ke sana dengan kecepatan tinggi. Ternyata itu merupakan serangan dari Maichon yang berasal dari luar arena, sebuah tembakan laser yang tertuju ke arah Ketua Ji. Namun karena ia memiliki refleks yang bagus, Ketua Ji pun berhasil menghindar dari serangan yang tak terprediksi tersebut. Ia sama sekali tidak menduga apabila cara seperti ini bisa digunakan, dan juga dianggap bukanlah merupakan suatu pelanggaran dalam duel. Rentetan tembakan laser yang syarat terus-menerus dengan begitu cepat tertuju ke arah Ketua Ji disebut sebagai crossfire net yang sering digunakan oleh Maichon, di mana Maichon sebelum pertandingan dimulai sudah memasang sejumlah tower pertahanan yang akan aktif secara otomatis ketika Maichon ditargetkan oleh ancaman yang berbahaya. Maichon sendiri mengakui kalau dirinya merupakan orang yang malas dan benci berkelahi dengan orang lain. Jadi supaya lebih efisien dalam bisa meraih kemenangannya, ia sengaja tuh melakukan beberapa persiapan sedari awal. Setelah beberapa kali menghindari serangan lawan, Ketua Ji kemudian menunjukkan sedikit kemampuannya agar ia bisa lebih berfokus menyerang Maichon dan mengabaikan serangan tembakan laser yang masih aktif. Ketua Mogong tersebut pun menggunakan kekuatan domain Aeolia. Itu merupakan domain yang mengelilingi sekitar tubuhnya dan terbentuk dari kekuatan angin yang terlihat sangat indah, kata si komentator. Kemampuan Ketua Ji terlihat mampu membelokkan jalur dari tembakan laser serta serangan artileri yang keluar dari senjata di genggaman Maichon. Dengan begini maka serangan musuh sudah tak lagi bisa mengganggu fokus Ketua Ji yang kini terus bergerak menuju ke arah lawannya. Apakah ini akan menjadi situasi yang membawa Zona Barat Daya bisa meraih kemenangan keduanya? Maichon terlihat menunjukkan senyum lebar menjengkelkan, berkata kalau lawannya pasti akan hancur kali ini. Sebelum Ketua Ji mendekat, ia mengeluarkan sebuah perangkat kontrol dan menekan tombol yang terdapat di sana. Dan boom, terjadilah sebuah ledakan besar yang tak diketahui berasal dari mana. Namun ledakan tersebut menenggelamkan tubuh Ketua Ji di dalamnya. Ledakan semacam itu jelas sukar untuk bisa dihindari, dan menurut si pak komentator, mungkin ledakan besar tersebut berasal dari ranjau darat yang tak terlihat. Kapan Maichon memasang ranjau tersebut tak ada sama sekali orang yang mengetahuinya. Namun satu hal yang pasti, itu merupakan upaya Maichon sebagai sosok ahli teknik demi melindungi dirinya sendiri. Ketika Maichon menganggap pertarungan sudah berakhir, tiba-tiba saja ledakan besar yang belum sepenuhnya hilang dalam sekejap disapu oleh badai tornado yang lebih besar. Apa-apaan ini sebenarnya? Kata si ahli teknik yang terkejut bukan main. Dan di saat badai tornado mulai mereda, Ketua Ji yang sudah hampir kehabisan darah dan energi ternyata sudah mempersiapkan kuda-kuda untuk melepaskan jurus ultimate. Bersamaan dengan sabetan pedang angin yang bermunculan serta bergerak dengan cepat menuju ke arah Maichon, tubuh Ketua Ji pun menghilang entah kemana. Dan tahu-tahu Ketua Ji kini sudah berada tak jauh dari posisi Maichon sambil menyarungkan pedangnya.
Sementara Maechon sendiri harus dengan legowo menerima serangan yang sama sekali tidak bisa ia hindari. Pak komentator yang terus menyaksikan jalannya pertarungan hanya bisa melihat kemunculan aliran badai yang membelah ruang udara di area sekitar Maechon. Kemampuan mengerikan seperti itu hanya bisa dimiliki oleh sosok yang sudah mencapai tingkat master pedang legendaris, menunjukkan bahwa Ketua J sudah berada pada tingkatan tersebut. Nasib baik Maechon masih hidup, namun karena kini ia sudah tak lagi sadarkan diri, Pak komentator menyatakan jika pertarungan duel di ronde kedua ini masih diambil oleh zona barat daya yang kembali mendapatkan kemenangan. Setelah melihat kemampuan Ketua Ji, Yeu tahu kalau itu merupakan skill unik milik Jiabao, si pangeran Zerg. Kalau kalian masih ingat teman-teman, Yeu bertanya-tanya kapan si Ketua Ji mempelajari kemampuan tersebut ya. Di sisi lain, Omega yang melihat Maechon berhasil dikalahkan langsung tantrum sambil menggebrak-gebrak meja. Khawatir pihaknya akan kalah secara berkelanjutan, Omega di sini berniat untuk menggunakan rencana darurat. Ia mencoba menghubungi ruang kendali dan meminta agar staf di ruang kendali segera menutup portal masuk dungeon buatan ini dan beralih ke rencana B. Tapi Omega langsung menyadari terdapat adanya sesuatu yang janggal ketika ia sama sekali tidak menerima pesan balik dari staf ruang kendali. Tak ada respon setelah ia mengirimkan pesan daruratnya. Sebentar, kita akan beralih menuju ruang kendali. Di sana kita akan diperlihatkan dengan para staf yang sudah tergeletak di atas lantai dalam keadaan tak sadarkan diri. Dan yang sudah melakukan itu semua adalah Valkyrie Merlin yang diutus oleh Yeu. Dan di sini Merlin juga mengabaikan pesan suara yang dikirim oleh Omega ke ruang kendali ini. Sambil memasang wajah jengkel, Merlin berkata jika orang-orang zona timur itu sangat suka sekali bermain intrik. Namun tentunya cara main lawan semuanya sesuai dengan ekspektasi Yeu. Dalam 2 ronde sebelumnya, Yeu memang tidak turun secara langsung ke arena, akan tetapi ia memberikan item-item kepada rekannya, di mana item-item tersebut sangat berperan penting dalam mencapai kemenangan bagi pihak zona barat daya. Dan bukan hanya itu saja, Yeu bahkan bisa melakukan intervensi dengan berbagai hal yang berada di luar dungeon buatan ini. Contohnya seperti membungkam para staf ruang kendali yang berada di luar dungeon. Apakah semua yang terjadi sampai sekarang sesuai dengan perhitungan dia? Pikir Omega. Dia tidak mengira nyatanya ini bukan hanya sekedar sosok petarung yang sangat kuat, namun ia juga merupakan seorang operator menakutkan yang mampu mengatur banyak hal dari balik layar. Menyadari itu, Omega mengakui jika selama ini Yeu sudah menjadi musuh terkuat yang pernah ia hadapi. Dan karena tidak terdapat cara untuk bisa mengalahkan Yeu secara terang-terangan, maka selanjutnya Omega akan menggunakan cara terakhir yang sudah ia bentuk. Kalian tidak boleh kabur, siapapun yang bergerak akan segera mati. Itulah suara yang berasal dari makhluk-makhluk aneh terbang yang muncul dari beberapa portal kecil di langit yang mendadak terbuka. Makhluk-makhluk misterius tersebut pun mulai menargetkan warga sebagai mangsa mereka, menyebabkan situasi seketika berubah menjadi chaos. Sambil meminum ramuan pemulih, Ketua Ji yang melihat betapa kacaunya situasi merasa kalau pihak zona timur nampaknya sudah tak lagi memiliki niatan untuk terus melanjutkan pertandingan duel. Dari bentuknya ia juga paham kalau makhluk-makhluk aneh yang muncul merupakan klon-klon dari dewa kuno yang diciptakan oleh para orang-orang zona timur. Tak perlu merasa khawatir, itulah yang diucapkan oleh Yeu. Sebab semua yang terjadi sampai titik ini sudah berjalan sesuai dengan rencananya. Dan memang inilah pemandangan yang ingin Bang MC lihat. Dungeon buatan ini sendiri merupakan hak paten yang dipegang oleh grup alam malaikat. Jadi kemungkinan besar Nona Yue pasti terlibat dalam masalah ini. Akan tetapi Yeu tidak mengetahui sebenarnya apakah peran yang dimainkan oleh wanita tersebut. Apakah dia merupakan seorang petaruh yang hanya mengejar keuntungan, atau apakah ia memiliki tujuan lain? Ya, untuk sekarang Yeu masih belum bisa sepenuhnya percaya terhadap wanita tersebut. Yeu, tunjukkanlah potensimu semaksimal mungkin dalam situasi ini, kata Nona Yue dengan suara yang sangat lembut dan begitu menyentuh hati. Yeu kemudian melakukan panggilan dengan si Black Loli untuk memberikan kabar bahwa pihaknya sekarang sudah mengalami kemajuan dalam rencana yang sudah mereka buat. Jadi sekarang Black Loli sudah diperbolehkan untuk mengambil tindakan. Di sisi Black Loli sendiri, cebol tersebut baru saja membuat para penjaga pintu ruang bawah tanah zona timur tak sadarkan diri. Dan sekarang ia akan langsung memulai operasi rahasia yang sudah direncanakan, yakni menyelamatkan Black yang asli. Bergerak secara sembunyi-sembunyi agar keberadaannya tidak diketahui, Black Loli merasa beruntung karena sekarang penjaga yang berada di tempat tersebut sedang menipis. Itu terjadi karena kekacauan yang sebelumnya dibuat oleh Yeu. Momen-momen seperti ini amat jarang sekali terjadi, oleh karena itulah ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang datang. Black Loli selanjutnya bergerak dengan cepat sambil terus menyembunyikan diri di balik benda-benda yang bisa menutupi tubuhnya. Ia juga berhasil melewati 2 orang penjaga yang tengah berkeliling, melewati mereka tepat ketika keduanya beralih ke lorong di arah yang berbeda.
Memang mereka sempat sedikit merasakan adanya suatu pergerakan, tapi sepertinya itu cuma perasaan aja deh. Karena setelah melihat ke arah belakang, mereka tidak bisa menemukan apa-apa. Jadi keduanya lanjut berkeliling. Sebelum masuk ke dalam laboratorium rahasia zona timur, Black Lolly harus melewati sebuah lorong yang sangat berbahaya, di mana lorong-lorong tersebut berisikan susunan laser khusus yang bisa memotong-motong manusia fana dengan begitu mudah ketika itu tersentuh. Black Lolly sempat sedikit panik melihat lorong yang dirasa menjadi jebakan tersebut. Namun ia bisa menghindarinya sebab ia sedikit diuntungkan mengingat Black Lolly memiliki tubuh bocah kecil. Ditambah dengan kecepatan gerak yang fleksibel, dirinya bisa menghindari rangkaian susunan laser yang mendekat ke arahnya. Akan tetapi setelah menghindari yang satu itu, Black Lolly kembali dibuat kaget ketika susunan laser yang kali ini muncul membentuk jaring. Itu menjadi bentuk dari jebakan yang takkan mungkin bisa dihindari oleh manusia. Sedikit mengingatkan kita sama Bang Leon Kennedy gak sih teman-teman? Susunan laser tersebut pun melewati tubuh Black Lolly begitu saja, dan setelah bocil kematian tersebut terdiam cukup lama karena berpikir tubuhnya kini seharusnya sudah terpotong-potong, ia pun akhirnya sadar kalau dia ini kan sebenarnya makhluk yang abadi. Kenapa ia harus merasa takut dengan hal-hal semacam itu? Ya, tapi bagaimanapun juga bila yang terkena jebakan tersebut adalah manusia, maka sekarang tubuh mereka sudah jadi potongan dadu cincang. Tak berselang lama, Black Lolly pun akhirnya tiba di dalam ruang laboratorium rahasia. Ruangan yang biasanya berisikan para peneliti tersebut saat ini sedang terlihat kosong. Pandangan Black Lolly sendiri kini berfokus pada sosok yang kala itu sedang berada di dalam akuarium penelitian. Dan iya, itu adalah tubuh dari Black yang asli. Sementara tujuan utama Black Lolly datang ke tempat tersebut yakni untuk menyelamatkannya. Tapi menyelamatkannya dengan cara dibunuh. Namun sebelum ia memulai rencana penyelamatan dari arah lain, Black Lolly mendengar suara langkah kaki yang secara perlahan bunyinya semakin jelas. "Siapa di sana?" kata Black Lolly sambil mengeluarkan celurit oversize-nya. Dari balik kegelapan terlihat muncul sosok berbaju putih, dan dia merupakan orang yang sebelumnya kita lihat memimpin penelitian eksperimen pembuatan klon dewa kuno. Bahkan setelah dia menunjukkan diri kepada Black Lolly, pria tersebut memanggilnya dengan sebutan anak. Ia menganggap dirinya sebagai sosok ayah sebab dia merupakan orang yang telah menciptakan Black Lolly. Dia juga merasa sangat senang karena anaknya kini telah kembali pulang. "Hei, siapa kau? Berani-beraninya memanggilku seperti itu," kata Black Lolly yang tanpa basa-basi langsung bergerak ke arah si pria berkacamata sambil mempersiapkan sebuah serangan. Akan tetapi sebelum benar-benar berhasil mendaratkan serangannya, terjadi sesuatu yang aneh. Tiba-tiba Black Lolly terhenti dan ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya dengan benar seperti sebelumnya. Pria berkacamata tersebut pun berkata, tentu saja Black Lolly tidak jadi menyerangnya sudah menjadi sesuatu yang wajar, di mana seorang anak takkan mungkin berani menyakiti ayah, ungkapnya. Dengan kalimat terbata-bata, Black Lolly pun sedikit mengingat sosok di hadapannya. Namun ia masih belum bisa percaya karena sosok yang ada di hadapannya ini kan seharusnya sudah mati sejak lama. Di saat itulah muncul kabut-kabut hitam di belakang si Lolly. Muncul pula sepasang tangan dari balik kabut tersebut yang menyingkap wajahnya, sembari menyanyikan lagu Nina Bobo. Suara sang ayah yang menyanyikan lagu Nina Bobo kepada anaknya dengan begitu syahdu ketika membuat Black Lolly tertidur dalam mimpi abadi. Selanjutnya kita akan segera dialihkan menuju dungeon buatan area B, zona timur. Tempat tersebut kini berada dalam situasi kacau karena kemunculan makhluk-makhluk mengerikan yang merupakan produk tiruan dewa kuno zona timur. Sama seperti Black Lolly, makhluk-makhluk tersebut juga abadi. Berbagai serangan yang dilepaskan oleh teman-teman Yu saja sama sekali tidak berefek kepada mereka. Melawan makhluk-makhluk seperti itu terlalu lama, jelas hanya akan menguras kekuatan tanpa mendatangkan hasil. Selain tidak bisa dibunuh, mereka juga punya kekuatan yang besar. Pertahanan rekan-rekan Yu ini pada akhirnya akan tetap tembus juga. Bagi ketua Ji, momen tersebut akan menjadi ujian bagi mereka agar bisa bertumbuh semakin kuat. Tapi bagaimanapun juga mereka hanya perlu bertahan untuk sekarang, karena Yu yang terlihat belum mengambil tindakan nyatanya sedang mempersiapkan sesuatu. Di arah lain, Omega dengan begitu bangga berdiri di atas podium dan berkata, jika semua yang kini sedang dilakukan oleh Yu dan teman-teman itu sama sekali tidak ada gunanya, perlawanan hanyalah sia-sia. Kekuatan besar mereka sama sekali tidak akan berguna di hadapan makhluk-makhluk abadi tersebut. Namun di sini Omega merasa sangat aneh setelah melihat Yu yang cuma terus berdiam diri saja tanpa melakukan apa-apa. Menurut Omega, jika Yu tidak membantu teman-temannya yang sedang kesusahan, maka teman-temannya itu akan segera mati tak lama lagi. Apa kau sudah selesai membacotnya? Tenang saja, aku sudah mempersiapkan sesuatu dan akan langsung menyelesaikan masalahnya di sini dengan cepat, kata Yu sambil mengeluarkan artefak tingkat dewa yang sebelumnya Yu dapatkan di dalam dungeon Fallen Angel, dan itu adalah timbangan jiwa.
Artefak tersebut dapat menampung 100 jiwa sekaligus di dalamnya. Meskipun tidak bisa digunakan kepada lawan setingkat bos atau lawan dengan level yang lebih tinggi, namun artefak tersebut sudah cukup untuk memerangkap seluruh kloningan yang terdapat di sana. Memiliki waktu casting 5-60 detik tergantung jumlahnya dan memiliki waktu CD 72 jam. Sesaat setelah Yeo melakukan casting, timbangan jiwa yang aktif kemudian memancarkan sinar keemasan. Sinar-sinar keemasan tersebut juga dengan cepat menarik jiwa milik target ke dalamnya. Tubuh fisik para kloningan yang sedang membuat kekacauan tiba-tiba terdiam. Mereka semua langsung jatuh tergeletak di permukaan dan tak sadarkan diri. Omega dibuat kebingungan setelah melihat kekuatan artefak tingkat dewa Yeo yang mampu memusnahkan pasukan kloningannya dalam satu waktu. Ia hampir tidak percaya kalau ada benda dengan kekuatan semengerikan itu. Sambil menginjak kloningan dewa kuno yang tak sadarkan, Yeo berkata kalau Omega tidak perlu merasa khawatir. Meskipun dari kelihatannya klon dewa kuno tersebut sudah mati, sebenarnya mereka semua tidak benar-benar mati kok. Memang mereka bisa sadar kembali, tapi tidak dalam waktu-waktu dekat ini. Yeo juga bertanya setelah situasinya berbalik, apakah yang akan dilakukan oleh Omega selanjutnya. Yeo sengaja tidak memasukkan orang tersebut ke dalam timbangan jiwa sebelumnya, jadi ia berharap kalau Omega tidak sampai membuatnya kecewa. Omega yang terlihat sangat sombong sebelumnya tiba-tiba melompat ke arena dan berlutut kepada Yeo, mengakui kesalahannya dan meminta ampunan kepada Bang MC. Daripada melakukan hal-hal yang memalukan seperti berlutut, Yeo menyuruh Omega untuk membeberkan saja rencana yang sekarang sedang ia jalankan. "Kau telah tertipu," kata Omega yang tiba-tiba melepaskan kekuatan kabut hitam kepada Yeo yang kemudian menjerat tubuhnya. Akan tetapi tatapan kosong yang ditunjukkan oleh MC menunjukkan kalau dia ini sebenarnya bisa saja menghindari trik rendahan seperti itu. Namun dia lebih memilih melihat dulu tindakan apa yang akan dilakukan oleh lawan. Yeo pun bertanya, apakah yang digunakan oleh Omega kepadanya merupakan alat pengekang dewa kuno? Dan ya, Omega pun membenarkannya. Trik yang ia gunakan kali ini merupakan mahakarya tertinggi yang dirinya ciptakan. Mereka yang terkunci di dalamnya tidak akan bisa menggunakan skill apapun. Itu juga berlaku dengan kekuatan dewa kuno. "Hehehe, terima kasih karena aku akan mengambil dewa kuno milikmu. Itu akan menjadi harga yang harus kau bayar karena sudah melakukan hal yang bodoh," kata Omega. Akan tetapi, bacotan pria tersebut langsung terhenti ketika sinar kebiruan muncul secara mendadak terlepaskan dengan cepat menembus jantungnya. Dan yang melakukan itu semua sudah pasti adalah Yeo. Dan sinar biru tersebut hanyalah sedikit kekuatan milik sang penguasa bintang. Yeo mengakui jika pengekang dewa kuno yang diciptakan Omega memanglah sangat menarik. Akan tetapi di hadapan kekuatan sang penguasa bintang, itu semua hanyalah sekedar mainan saja. Omega kembali dibuat terkaget-kaget. Ia benar-benar tidak mengira kalau karya terhebat yang selama ini ia ciptakan bisa dihancurkan dengan begitu mudahnya. Meskipun Omega terkena serangan yang menembus tepat di jantungnya, namun pria tersebut masih bisa hidup. Yeo yakin itu karena Omega juga memiliki kekuatan keabadian. Tapi nampaknya Omega ini masih jauh lebih lemah bila dibandingkan dengan para Black Legion. Omega sendiri di sini mengakui jika dia merupakan sebuah kegagalan. Jika saja dia bisa mendapatkan kekuatan penuh dari sang dewa kuno keabadian, ia sangat yakin bisa menandingi kekuatan Bang Yeo. Kekuatan penuh dewa kuno ya? Oh iya, BTW gue udah naklukin 6 loh. Dan tentu saja gue juga nggak akan lewatin 2 dewa kuno di wilayah ini, kata Yeo yang di saat bersamaan minta Omega buat keluarin dewa kuno keabadian aja. Sekalian sama yang satunya lagi juga boleh kok. Omega kemudian mengkasih faham kepada Yeo yang dirasa terlalu sombong, mengatakan bahwa dewa kuno keabadian zona timur itu memang memiliki kekuatan yang mengerikan dan tidak masuk akal. Namun sisanya satu dewa kuno lagi itu merupakan sosok yang dikatakan sebagai level maksimal dari ketidakmasuk akalan. Dari perkataan Omega yang memasang wajah begitu serius, Yeo merasa cukup yakin kalau dewa kuno yang belum terungkap di wilayah ini pasti tidaklah sederhana. Di sisi lain, nampak terlihat portal keluar masuk satu-satunya perlahan mulai menghilang. Bersama dengan itu, sistem dungeon pun menyiarkan bahwa program penghancuran dungeon buatan ini telah diaktifkan. Dan hitung mundur di saat itu juga langsung dimulai. Tempat ini akan segera hancur dalam waktu 10 menit. Situasi tersebut jelas membuat warga sipil yang tidak tahu apa-apa dibuat kepanikan. Setelah mereka terbebas dari serangan makhluk-makhluk klon aneh, sekarang ada lagi masalah yang baru. Siapa yang menyangka jika orang dibalik tindakan tersebut ialah Monger yang menunjukkan diri di layar virtual setelah lama tidak terlihat. Salah satu petinggi zona timur yang satu ini sudah cukup lama menunggu momen-momen seperti sekarang. Karena setelah Yeo, Omega, dan Huayue hancur di dalam dungeon tersebut, maka zona barat daya dan zona timur akan sepenuhnya berada di bawah kendali Monger. Yeo saat ini juga kehilangan kontak dengan Merlin yang berada di luar dungeon. Sepertinya di area luar sedang terjadi sesuatu yang tidak diketahui oleh Yeo.
Nona Yue yang turun ke arena bersama dengan Shuli dan masih terlihat cukup santai berkata kalau ia tidak mengira Omega yang sebelumnya terlihat amat sangat akrab dengan Monger malah ikut terperangkap di tempat ini. Sepertinya akting pria gorila tersebut benar-benar hebat sampai-sampai membuat Omega bisa tertipu. Di sebelahnya Shuli sendiri bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk selanjutnya. Yo bertanya kepada si idol apakah wanita tersebut bisa terhubung ke ruang kendali dungeon buatan ini. Tapi sayang sekali Shuli tidak bisa melakukannya karena berbeda dari sebelumnya ketika mengadakan konser di zona barat daya di mana dia bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Saat ini Shuli sendiri menggunakan tubuh asli, bukan tubuh virtual. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan sesuatu jika masalah seperti ini terjadi, kata Nona Yue sambil ia mengambil sesuatu dari pinggang Shuli. Dan ternyata itu merupakan semacam chip yang tertanam di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan itu tubuh Shuli juga terlihat mulai menghilang. Jika melihat dari reaksi yang ditunjukkan, nampaknya ia seperti bertransformasi ke bentuk tubuh virtual. Tapi kita masih belum bisa mengetahuinya karena King Account bagian kali ini berakhir terlebih dahulu teman-teman. Dan kita harus kembali menunggu 1 minggu lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai menit terakhir dan akhir kata dari saya. Bye.